Real Madrid mengalami keterpurukan di Liga Champions musim ini dengan sudah menelan 3 kekalahan. Selain faktor banyaknya pemain yang dibekap cedera, keterpurukan Los Blancos juga disebabkan karena persaingan ketat di babak league phase. Format baru yang dicanangkan oleh UEFA ternyata merugikan Real Madrid yang sangat jago dalam format turnamen sebelumnya. Florentino Perez langsung gak terima dan menganggap kalau format baru ini sangatlah gak adil. Cetagol coba merangkum format baru Liga Champions yang merugikan Real Madrid sebagai berikut. Paling sukses di format 32 tim. Liga Champions tetap menjadi tontonan seru meskipun UEFA telah mengganti format sebanyak 4 kali. UEFA diketahui sudah menggunakan format 32 tim sejak tahun 1999 lalu. Dengan format tersebut, Real Madrid sukses mengukir prestasi lewat torehan 8 gelar si kuping besar. Ditambah lagi, torehan ini semakin istimewa karena 6 diantaranya diraih 1 dekade terakhir. Gak heran prestasi tersebut membuat Los Blancos menjadi klub paling disegani di Eropa. Bagaimana tidak, Real Madrid menjadi satu-satunya tim tersukses dengan format 32 tim. Baru-baru ini Real Madrid bahkan kembali meraih gelar ke-15 setelah kalahkan Borussia Dortmund. Raihan ini menjadi hal yang sangat istimewa dan bersejarah untuk klub. Pasalnya, Real Madrid menjadi tim yang pertama sekaligus yang terakhir keluar sebagai juara dengan format 32 tim. Ini berbeda dengan Barcelona yang kesulitan dengan format ini. Pasukan biru merah masih belum bisa memutus puasa gelar selama kurang lebih 9 tahun. Nampaknya euforia Real Madrid harus terhenti setelah UEFA berencana meninggalkan format 32 tim. Padahal format ini sudah teruji dan dipakai selama 25 tahun terakhir. Kesombongan Real Madrid remehkan lawan. Rencana UEFA untuk mengubah format Liga Champions akhirnya terlaksana di musim ini. Mereka menambah jumlah tim yang berpartisipasi dari 32 menjadi 36 klub. Perubahan utama yang terlihat adalah babak penyisihan grup yang diubah menjadi league phase. Di babak ini perhitungan tim yang lolos ke 16 besar akan dihitung berbeda. Setelah menjalani 8 pertandingan, tim yang berada di peringkat 1 sampai 8 akan langsung lolos ke babak selanjutnya. Sedangkan posisi 9 sampai dengan 24 akan berebut 8 tiket sisa di babak playoff. Meski begitu, Carlo Ancelotti tetap sombong dan yakin dirinya akan kembali merebut trofi si kuping besar di musim ini. Di klub ini ada permintaan terus-menerus. Kami tidak pernah merasa puas. Kami akan menjalani hari yang fantastis bersama para penggemar kami, ucap Ancelotti. Senada dengan Ancelotti, Florentino Perez juga menyebut Real Madrid siap meraih gelar ke-16. Saya pikir kami sudah fokus pada pertandingan-pertandingan di Liga Champions. Kami ingin meraih trofi Liga Champions ke-16, ungkap Presiden kebanggaan fans Real Madrid ini. Optimisme Ancelotti dan Perez terkesan meremehkan lawan-lawannya. Padahal Los Blancos bertemu dengan beberapa tim kuat di league phase seperti Borussia Dortmund, AC Milan, dan Liverpool. Benar saja, kesombongan ini malah menjadi senjata makan tuan melihat performa Los Merengues yang gak konsisten. Bahkan Real Madrid menelan kekalahan gak terduga atas Los Lille. Jeleknya performa para punggawa El Real di laga tersebut bahkan diakui secara langsung oleh Ancelotti. Sulit untuk menganalisis pertandingan ini. Kami buruk dalam setiap aspek. Kami tidak menciptakan peluang. Penguasaan bola lambat, tidak ada ide. Para penyerang kami membutuhkan permainan yang lebih vertikal. Ini bisa menjadi masalah saat Anda lambat, ungkap Ancelotti. Keren banget baju yang dipakai Rizky Ridho. Dapatkan La Scala Premium Batik di link sebagai berikut. Menganggap format Liga Champions baru nggak adil. Kiprah Real Madrid di Liga Champions musim ini mulai terperosok ke arah yang nggak menentu.
Klub Santiago Bernabeu ini harus babak belur mengarungi babak league phase. Dari 4 pertandingan awal, si putih cuma bisa menorehkan 2 kemenangan atas VfB Stuttgart dan Borussia Dortmund. Sebaliknya, Los Blancos dihempaskan AC Milan dengan skor 1-3. Alhasil, takluknya Los Merengues dari Rossoneri dikecam oleh publik Santiago Bernabeu. Bukannya evaluasi, manajemen klub justru mencari kambing hitam di luar klub. Florentino Perez beralasan menurunnya performa Madrid disebabkan karena format baru Liga Champions yang gak adil. Format baru Liga Champions sangatlah gak adil dan gak ada satupun yang memahaminya. Dengan lebih banyak pertandingan, nilai dari masing-masing pertandingan telah menurun hampir 30%. Ujar sang Perez usai dibekuk AC Milan. Padahal sistem liga ini hampir sejalan dengan keinginan Perez. Diketahui pria berumur 77 tahun ini pernah membelot dari UEFA dengan menggagas European Super League. Gagasan ini mirip dengan format baru Liga Champions yang juga punya babak playoff. Di sisi lain, format baru ini malah membuat banyak klub raksasa harus tersungkur malu. Sebut saja Manchester City yang diimbangi oleh Feyenoord 3-3 setelah sempat unggul 3-0. Vincent Kompany selaku pelatih Bayern Munchen mengaku masih bingung dengan format baru Liga Champions. Saya tidak melihat klasemen karena sejujurnya saya belum memahaminya. Mungkin akan terlihat bagus jika kami memenangkan beberapa pertandingan lagi, ujar Kompany. Terpuruk dan ditimpa banyak masalah. Real Madrid benar-benar bisa bangkit dan malah semakin terpuruk di Liga Champions. Baru-baru ini Liverpool sukses memperpanjang derita Los Blancos usai menang dengan skor 2-0. 2 gol dari Alexis McAllister dan Cody Gakpo membuat Real Madrid semakin terpendam di posisi 24. Bahkan skuad The Reds mengakhiri kutukan gak pernah menang selama 15 tahun lamanya. Terakhir kali Liverpool meraih kemenangan atas Los Blancos terjadi di tahun 2009 yang lalu. Kini saingan anak asuh Carlo Ancelotti bukan lagi Barcelona, Inter Milan maupun Arsenal, melainkan Feyenoord, Club Brugge, Glasgow Celtic dan Dinamo Zagreb yang bahkan berada di atas Real Madrid. Derita Los Blancos semakin menjadi-jadi setelah tertimpa musibah yang gak diduga. Rombongan bus yang mengangkut para pemain dikabarkan mengalami kecelakaan. Dikutip dari Daily Mail, bus M40 berlogo Real Madrid ini menabrak truk kontainer di kawasan Warkshire. Beruntung gak ada korban jiwa maupun luka-luka dari para pemain dan staf Los Blancos. Untungnya gak ada yang mengalami cedera serius. Para pemain dari tim sepak bola ternama saat itu gak ada di dalam bus, ujar salah satu pihak kepolisian Inggris. Meskipun ditimpa banyak masalah, Carlo Ancelotti masih optimis dengan peluang Real Madrid. Don Carleto yakin Los Blancos masih bisa menembus babak 16 besar. Pertandingan ini bukanlah penentu. Target kami adalah finish di posisi 24 besar. Kami akan mencapainya dan tetap berkompetisi seperti tahun-tahun sebelumnya, kata Ancelotti dikutip dari Sky Sports. Dapatkan sneakers Ortus 8 yang keren ini. Cek keranjangnya di link sebagai berikut. Rival yang jauh lebih bagus. Komentar Perez yang menganggap Liga Champions nggak adil hanyalah bualan semata. Pasalnya sang rival Barcelona malah nggak mengeluhkan terkait format baru. Joan Laporta selaku presiden Barcelona malah menginginkan Los Gules bangkit dan mengakhiri puasa gelar. Kami tidak menyerah, kami akan berjuang untuk Liga Champions dan untuk La Liga. Semuanya mungkin, ucapnya dilansir dari Mundo Deportivo. Terbukti Barcelona yang tampil tanpa mengeluh sedikit pun malah bisa tampil apik. Dari 5 laga yang sudah dijalani, Los Gules telah mengemas 4 kemenangan dan hanya 1 kali tersandung. Terbaru, Robert Lewandowski mencetak brace dalam kemenangan 3-0 atas Brace. Alhasil, El Barca sejauh ini bertengger di urutan 3 klasemen dan hampir pasti lolos ke babak 16 besar. Hansi Flick selaku pelatih bersemangat untuk membawa Blaugrana mengangkat trofi si kuping besar.
kami bisa memenangkan Liga Champions. Klub besar seperti Barca selalu ingin memenangkan gelar juara, ucap Hansi Flick. Omongan pelatih asal Jerman ini pun sesuai dengan prediksi Opta. Media analisis asal Inggris ini memperkirakan peluang Barcelona juara sebesar 71,9%. Sementara itu Real Madrid yang semakin terpuruk hanya menyisakan peluang 28,9%. Itulah ulasan format baru Liga Champions yang merugikan Real Madrid. Bagaimana menurutmu, apakah format baru ini benar-benar merugikan atau hanya Real Madrid yang mencari-cari alasan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.